Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri. Saya dari Universitas Teknologi Sumbawa, Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Manajemen Inovasi. Jadi kali ini saya akan mereview sebuah video yang berjudul How to Create the Perfect Marketing Strategy. Video ini juga merupakan salah satu tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Rantai Pasok dengan Ibu Dr. Sri Rahayu SPD ME selaku dosen pengampu di mata kuliah tersebut. Jadi adapun analisis dari video tersebut, jadi berdasarkan video How to Create the Perfect Marketing Strategy, ini konten umumnya juga membahas tentang tren pemasaran modern, data driven strategy, customer behavior, digital tools, dan integrasi pemasaran operasi. Jadi ada beberapa hal yang harus direview dari video tersebut. Yang pertama itu terkait dengan ringkasan dari isi video yang ada di YouTube tersebut, di mana yang pertama, ide utama yang disampaikan dalam video tersebut yakni lebih menekankan bahwa strategi pemasaran khususnya di tahun 2025 ini harus lebih terintegrasi, berbasis data, customer centric, serta dapat memanfaatkan teknologi digital. Jadi fokus utamanya adalah bagaimana sih perusahaan membangun pemasaran yang relevan, personal, dan dapat diukur secara akurat. Namun dalam video tersebut juga mempunyai 3 pesan inti. Yang pertama itu data is the new engine, ya. Jadi keputusan pemasaran juga harus berbasis analitik. Yang kedua, customer journey harus dipetakan end to end. Dan yang ketiga, pemasaran tidak berdiri sendiri, harus selaras dengan supply chain, layanan pelanggan, dan inovasi produk. Jadi konsep pemasaran atau supply chain digitalization dalam video tersebut, yang pertama terkait dengan pemasaran. Jadi segmentasi berbasis perilaku atau behavior segmentation, itu yang dari sisi pemasaran. Yang kedua, personalisasi konten melalui AI. Kemudian ada omnichannel strategy, yakni seperti media sosial, website, email, atau bahkan aplikasi. Yang selanjutnya terkait dengan branding modern, konsistensi plus relevansi emosional. Dan yang terakhir tentang KPI baru, CLV atau Customer Lifetime Value, retention, engagement. Kemudian yang dari supply chain-nya, yang pertama itu pentingnya menghubungkan demand forecasting dengan ketersediaan produk. Selanjutnya kolaborasi pemasaran, operasi agar promosi tidak menyebabkan stock out. Dan yang terakhir distribusi yang responsif mengikuti pola permintaan digital. Kemudian dari digitalization-nya, yakni otomatisasi pemasaran atau marketing otomatik. Yang selanjutnya AI untuk prediksi perilaku pelanggan. Kemudian ada penggunaan dashboard data real time. Dan yang terakhir integrasi teknologi CRM, ERP, dan SCM. Yang ketiga, adapun kita akan membahas terkait dengan insight penting untuk praktisi. Yang paling relevan untuk praktisi bisnis, ya ini ada 5 hal. Yang pertama, era hyper personalization, di mana pelanggan menginginkan pengalaman relevan, cepat, dan mudah. Yang kedua, hanya konten tidak akan cukup karena pengalaman adalah kuncinya. Yang ketiga, koordinasi pemasaran atau supply chain kini wajib karena itu merupakan bukan pilihan lagi, tapi itu sesuatu hal yang wajib. Yang keempat,
data sebagai pusat strategi. Tanpa data, bisnis akan seolah-olah itu berjalan di sisi kegelapan karena saking pentingnya data itu. Yang kelima atau yang terakhir itu ialah kecepatan eksekusi. Jadi menjadi keunggulan kompetitif utama di 2025. Adapun identifikasi nilai strategi dalam pemasaran dan rantai pasok. Yang pertama, kita akan membahas tentang nilai strategi dalam pemasarannya. Jadi, untuk pemahaman perilaku konsumen, yang pertama itu ialah analisis data untuk memahami pola pencarian atau preferensi dan mungkin menjadi pain point pelanggan ya, yang dimana selanjutnya itu menyesuaikan produk dan promosi berdasar kebutuhan yang berubah cepat. Kemudian terkait dengan branding dan positioning ya. Jadi ketika kita menciptakan brand yang konsisten di semua platform, itu akan menciptakan brand itu sendiri menjadi lebih maju karena itu konsisten di semua platformnya. Kemudian positioning berdasarkan value dan customer trust, bukan sekedar harga, tapi memang dari customer trust ini akan sangat berdampak sangat positif ya. Kemudian terkait dengan customer experience. Nah, terkait dengan customer experience itu sendiri, kita berfokus pada perjalanan yang seamless ya, dari online, offline, kemudian ke layanan purna jual. Di sini juga kita akan membahas terkait dengan data atau driven marketing, di mana kita dalam video tersebut juga kita menggunakan KPI konkret ya, dan kemudian juga keputusan pemasaran berbasis dengan dashboard real time. Kemudian yang terkait dengan marketing innovation, jadi disinilah kita pemanfaatan AI atau konten generatornya. Di sini kita juga menggunakan AR atau VR for product display-nya. Kemudian ada kolaborasi influencer micro community. Yang selanjutnya terkait dengan nilai strategi ya dalam supply chain. Yang pertama itu efisiensi dan lean thinking, mengurangi waste operational dan mempercepat alur distribusi. Kemudian terkait dengan koordinasi promosi ketersediaan barang agar tidak terjadi promosi yang kosong ya. Kemudian terkait dengan responsivitas dan agility-nya, sistem logistik harus bisa menyesuaikan lonjakan permintaan digitalnya. Yang kemudian terkait dengan pengelolaan resiko rantai pasoknya itu sendiri, itu di diversifikasi pemasok dan buffer stok untuk produk promosi atau viral. Adapun yang terkait dengan refleksi pribadi ya. Jadi dalam hal refleksi pribadi ini juga yang pertama itu yang akan saya bahas ya, ini tentang penerapan dalam konteks lokal atau UMKM ya, atau daerah atau perusahaan Indonesia lah ya, dimana yang UMKM ini sendiri jadi bisa memanfaatkan digital marketing sederhana yang memang sekarang seperti yang kita tahu ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan yang sederhana itu yang paling banyak sekarang seperti TikTok atau FB ya, yang secara target untuk meningkatkan jangkauannya. Kemudian perusahaan besar misal energi atau layanan publik itu dapat mengintegrasikan pemasarannya itu dengan layanan pelanggan dan backend system ya, yang CRM atau SCM ya. Yang selanjutnya mungkin promosinya itu juga harus diselaraskan dengan kapasitas distribusi untuk menghindari
kelanjutan pengiriman, yang dimana nanti itu akan sangat dapat merusak reputasi dari brand tersebut. Jadi itu juga harus benar-benar diperhatikan ya, untuk menghindari keterlambatan dalam pengirimannya. Kemudian terkait dengan pertanyaan atau renungan strategis yang sering muncul biasanya itu, yakni terkait dengan sejauh mana sih perusahaan lokal itu sudah benar-benar data driven ya. Kemudian apakah branding kita ini hanya estetika atau hanya berbasis nilai yang dirasakan oleh pelanggan itu sendiri. Dan yang terakhir mungkin terkait dengan bagaimana memadukan pemasaran digital dengan keterbatasan logistik daerah ya. Dan yang terakhir mungkin terkait dengan relevansi dengan penelitian ya, dimana untuk konsep integrasi pemasaran SCM ini relevan untuk penelitian efisiensi operasional. Bagi praktisi, strategi di tahun 2025 ini juga menjadi basis pengembangan layanan pelanggan yang lebih responsif dan modern. Kemudian yang akan kita bahas itu yakni di bagian kesimpulan ya, kesimpulan dan rekomendasi inovatif. Jadi menurut video yang sudah saya tonton ini, saya mendapatkan 4 kesimpulan dari video tersebut ya, dimana yang pertama, video ini juga menegaskan bahwa pemasaran modern tidak lagi berdiri sendiri ya. Berarti dia harus ada 4 elemen di sini. Yang pertama, berbasis data ya. Yang kedua, harus terintegrasi dengan supply chain. Yang ketiga, harus fokus pada customer experience. Dan yang terakhir, responsif terhadap perubahan pasar digital. Itu untuk kesimpulannya ya. Yang kemudian terkait dengan rekomendasi inovatifnya. Jadi untuk hal tersebut, yang pertama itu ada transformasi pemasaran berbasis data. Ini bangun sistem CRM yang merekam perilaku pelanggan serta menggunakan AI untuk memprediksi lonjakan permintaan ya. Kemudian ada terkait dengan integrasi pemasaran atau SCM yang responsif ya. Jadi seperti kalender promosi harus berhubungan dengan forecast permintaan dan kapasitas distribusi. Kemudian juga jangan lupa untuk dashboard permintaan real time untuk memonitor dampak kampanyenya itu sendiri ya. Terus terkait dengan optimalisasi logistik dan distribusi, ini menggunakan rute optimization tools ya, itu namanya, dan meningkatkan warehouse visibility dengan barcode ya. Dan yang terkait dengan inovasi rantai pasok yang berkelanjutan, itu penggunaan EV ya, atau electric vehicle ya, contohnya untuk distribusi lokal, dan implementasi circular supply chains-nya. Dan yang terakhir mungkin dari video ini yakni terkait dengan perbaikan layanan pelanggan dan value creation mungkin ya, dimana di sini juga garansi layanan itu harus cepat atau service guarantee ya. Dan yang terakhir mungkin terkait dengan pengembangan komunitas pelanggan sebagai sumber insight. Mungkin itu saja untuk review video kita kali ini, yang dimana untuk videonya itu tersendiri yang berjudul How to Create the Perfect Marketing Strategy di tahun 2025. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.